Ishak dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi ya. Tapi saudara, hari ini kita mau bahas mengenai angelologi, yaitu ilmu tentang malaikat. Kita harus mengerti tentang malaikat, hakikatnya, naturnya, ya. Dan salah satu bagiannya adalah tentang mengenai iblis, ya. Karena iblis sebelumnya adalah malaikat, tetapi ia jatuh. Tapi saudara, malaikat itu seringkali disebutkan dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, yaitu kata malak yang berarti utusan. Ini bisa juga ditujukan kepada manusia atau utusan ilahi. Ya. Kata dasar itu berarti ia yang diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah makhluk surgawi yang ditugaskan Allah melaksanakan perintah-perintah tertentu. Kata malak itu ditemukan 103 kali di PL. Sedangkan kalau dalam kata Yunani, dalam perjanjian baru, kata malaikat itu menggunakan kata angelos. Muncul sebagai 175 kali, namun kata yang ditujukan kepada manusia hanya 6 kali. Jadi banyak ditujukan kepada malaikat. Kata angelos itu setara dengan kata malaikat atau malak dalam bahasa Ibrani. Kata itu juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutusnya. Ya, jadi malaikat itu sebenarnya dasarnya adalah utusan. Ya, tapi saudara, menarik sekali malaikat ini juga disebut putra Allah. Ketika belum jatuh, ada beberapa mereka yang jatuh ya. Dikatakan di Ayub 1 ayat 6 mereka adalah putra Allah. Malaikat juga disebut yang kudus dalam Mazmur 89 ayat 5 sampai 7. Yang dalam arti dikhususkan, dipisahkan untuk melayani Allah dalam kekudusan. Ya. Malaikat juga disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara sorgawi. Mazmur 89 ayat 6. Ya. Tapi saudara, malaikat memiliki natur dan atribut. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Nah ini menarik ya. Seringkali kita nggak tahu malaikat itu hakikatnya apa. Ternyata malaikat itu hakikatnya roh, walaupun seringkali menampakkan diri kepada manusia. Dalam wujud manusia bisa, dalam wujud pribadi seperti manusia ya. Mereka tapi tetap roh. Ini disebut dalam Ibrani 1 ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam hal perkawinan. Ya, sama dalam Markus 12 ayat 25. Mereka juga nggak bisa mati. Nah ini menarik ya. Ibu saudara, ternyata malaikat itu nggak bisa mati. Karena dia roh, tidak punya daging seperti kita. Malaikat adalah makhluk ciptaan, ya. Jadi malaikat itu bukan untuk disembah. Pemazmur menyerukan agar seluruh alam semesta memuji Allah atas ciptaannya, bersama dengan semua malaikat atau makhluk surgawi yang lain. Malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Mazmur 148 ayat 2 sampai 5. Malaikat diciptakan serentak. Nah, ini satu fakta yang menarik juga. Ternyata malaikat itu diciptakan serentak, ya, dengan dan tidak terhitung jumlahnya. Dalam Kolose 1 ayat 16. Ini menunjukkan penciptaan malaikat hanya terjadi satu kali. Dan tindakan penciptaan itu tidak berlangsung terus-menerus. Karena malaikat tidak mampu beranak cucu, ya, jumlah mereka tidak berubah. Jadi malaikat itu sudah tahu jumlahnya berapa, sekali penciptaan, sekali itu aja. Ya, tapi saudara, malaikat memiliki urutan lebih tinggi dari manusia. Umat manusia termasuk Tuhan kita yang telah berinkarnasi lebih rendah daripada malaikat. Ya, memang hakikatnya manusia ini lebih rendah daripada malaikat. Malaikat lebih tinggi. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat berhikmat lebih daripada manusia, namun tetap terbatas. Nah, pelayanan malaikat melayani Allah. Keruk mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Serafim memiliki pelayanan Allah kepada Allah dalam mengelilingi tahta Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. Ya, Bapak saudara, pelayanan malaikat itu ada 3. Ya,
Mereka itu melayani Kristus, melayani Allah tadi kita bahas, ya, dan melayani orang percaya. Jadi kita bahas pelayanan kepada Allah. Yang kedua ini pelayanan kepada Kristus, yaitu sebelum kelahirannya, kedatangannya, dan sebelum kedatangannya kedua kali. Ya. Beberapa pelayanan mereka kepada Kristus memprediksi kelahirannya, melindungi dia pada waktu masih kecil, melayani Tuhan Yesus setelah pencobaan, menguatkan dia di Getsemani, mewartakan kebangkitannya, dan hadir pada waktu kenaikannya. Hadir juga nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Ya. Dan malaikat-malaikat ini akan terus melayani orang percaya. Ya. Para malaikat disilakan sebagai roh-roh yang melayani. Ibrani 1:14. Istilah Yunani melayani adalah leiturgika. Tidak meliputi ide perbudakan, tetapi sesuatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan dan diutus dengan tanggung jawab untuk menolong kita, orang percaya. Jadi malaikat itu melayani tiga pribadi ya. Yang pertama Allah, yang kedua Kristus, yang ketiga orang percaya. Kita masuk ke dalam doktrin setan, ya, karena setan ini seharusnya bagian dari malaikat tapi jatuh. Ya. Personalitas setan gimana? Setan memperlihatkan atribut-atribut personalitas, artinya pribadi ya. Kitab suci menyebutkan tiga gambaran utama dari personalitas pada waktu membahas tentang setan. Setan merefleksikan bahwa ia memiliki intelektual dengan keliciknya, ia merencanakan dan membuat karya. Ya. Ini jelas, iblis itu personalnya jelas ya, punya intelektual, bisa merencanakan, bisa buat karya. Karya penipuan mengindikasikan kemampuan untuk berpikir dan merencanakan suatu paket aksi yang sukses dalam menipu orang. Jadi setan itu punya personalitas, ada dia bisa mikir, bisa merencanakan, bisa berkarya. Ya. Setan memperlihatkan tindakan-tindakan dalam personalitas. Setan adalah penipu, ya, merencanakan untuk mengalahkan orang Kristen. Tujuannya dan posisinya terhadap orang percaya secara grafik digambarkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia merencanakan melawan orang Kristen untuk membuat mereka jatuh. Ya, Efesus 6 ayat 11. Nah, tapi setan akan dihakimi. Ya. Setan jatuh dari posisi aslinya yang mulia. Sebagai kerub yang diurapi, setan memimpin sepasukan malaikat. Kemungkinan besar sepertiga dari semua malaikat di surga dalam kejatuhan. Puncak kekalahan setan diwartakan di Eden. Ya. Allah memberitahu setan bahwa ia akan memiliki kemenangan kecil. Tetapi Kristus akan memiliki kemenangan besar melalui salib. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Ibu saudara ya, ular itu akan menggigit tumit, tapi anak manusia akan menghancurkan kepalanya. Ya, kemenangan di atas salib Kristus. Setan dinyatakan tanpa kuasa melalui salib. Kristus mengambil tempat manusia dan melalui kematian substitutioneri, ya, atau pergantiannya, ia mengalahkan setan, menyatakan bahwa ia tidak berada dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya sudah ditebus. Setan akan dilempar keluar dari sorga selama tribulasi. Setan akan diikat dalam jurang yang dalam selama 1000 tahun dan setan akan akhirnya dilempar ke lautan api. Ya. Karakteristik iblis. Satu, iblis itu roh. Seperti malaikat tadi ya. Tanpa tubuh, tanpa daging nggak bisa mati. Yang kedua, iblis itu terbatas oleh ruang. Jadi nggak maha hadir. Yang maha hadir itu hanya Allah. Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ya. Jadi iblis itu terbatas ruang. Selanjutnya, iblis memiliki intelektual tapi tidak maha tahu. Ya. Jadi kalau Allah itu omnipresent,
iblis cuma present. Ya. Omniscient, Allah maha tahu, iblis cuma tahu. Ya. Iblis berkuasa, tetapi tidak maha kuasa. Allah omnipoten, iblis cuma poten, ya, punya kuasa, tapi tidak kuat, ya, dan tidak maha kuasa. Saudara, iblis bisa menyebabkan penyakit. Ini aktivitas iblis ya. Biasanya iblis ngapain ya? Iblis itu bisa menyebabkan penyakit. Iblis itu senang mempengaruhi pikiran. Sengaja menipu Hawa untuk berdosa, menyelewengkan kebenaran. Ya, juga ingin mempengaruhi pikiran kita. Ya, karena itu kita harus jaga pikiran sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, iblis itu suka menipu orang. Paulus khawatir kalau gereja Tesalonika dicobai. Karena setan telah membujuk mereka untuk berdosa di tengah penderitaan dan penganiayaan. Bahkan iblis menipu bangsa-bangsa. Wow, luar biasa kerja iblis ya. Ini adalah yang kita bahas dalam angelologi, yaitu keberadaan malaikat, bagaimana malaikat keunikannya, diciptakannya, tugasnya. Juga yang jatuh iblis, malaikat yang jatuh, apa personalitasnya, kemampuannya, dan aktivitasnya. Demikianlah pelajaran hari ini, biar menjadi berkat, menambah pengetahuan. Baik saudara ingin tanya lebih lanjut, silakan tinggalkan di komentar. Dan kita bersama-sama terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.